Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Senjaki Yukinata. Di sini akan mempresentasikan UTS Komunikasi Pemasaran dan Kebijakan Publik, yang di mana saya sendiri mengambil brand Telkomsel yang kampanye berbunyi Telkomsel Jaga Bumi. Nah, di sini saya bekerja sendirian dan pembagian tugasnya juga saya mengerjakan semuanya. Dikarenakan mungkin saya tidak ada lagi anggota kelompok yang dapat masuk kelompok saya karena sudah penuh kelompok yang lainnya juga. Nah, untuk backgroundnya sendiri, campaign yang dijalankan yaitu Telkomsel Jaga Bumi, yang di mana Telkomsel menghadirkan program bundling motor listrik untuk solusi transportasi ramah lingkungan yang hemat, efisien, dan bernilai tambah. Lalu juga Telkomsel melakukan campaign ini bersama Volta untuk mengurangi polusi di Indonesia. Lalu Telkom untuk ekspansi pemasarannya, Telkomsel melakukan partnership dengan Volta untuk dengan program bundling produk. Lalu sektornya sendiri dijalankan di teknologi yang ramah lingkungan dan hemat energi. Untuk objektif dari campaign tersebut ini yaitu berkontribusi melindungi lingkungan hidup, mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan bahan fosil, dan juga untuk mendukung pengurangan emisi karbon di Indonesia. Lalu untuk alignment with national goals, goals dari Indonesia sendiri itu menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% tanpa syarat dan untuk 41% bersyarat pada tahun 2030. Di sini Indonesia berharap tahun 2030 benar-benar berkurang polusi yang diakibatkan dari bahan bakar fosil. Nah, untuk marketing strateginya, Telkomsel menghadirkan bundling program bersama Volta, di mana setiap pelanggan dan masyarakat yang membeli motor listrik Volta di Live dengan baterai tambahan akan mendapatkan paket kuota data 1 GB per bulan selama 6 bulan setelah proses aktivasi pembelian, dan khusus untuk para pengguna kerja informal seperti ojek online dan logistik pengiriman barang yang menyewa motor listrik Volta dengan branding Telkomsel Jaga Bumi bisa mendapatkan paket kuota dengan data mulai dari 800 MB hingga 2 GB. Lalu untuk teori kontrak sosialnya sendiri, yaitu saya memilih John Rawls yang di mana sosial kontrak yaitu kesepakatan bersama yang dimotivasi oleh kepentingan individu yang di mana kerjasama seharus saling menguntungkan antara masyarakat, pemerintah, marketer, atau perusahaan. Nah, di sini kerjasama akan saling menguntungkan yang di mana permasalahan negara tentang polusi akan berkurang. Itu untuk negara, untuk masyarakatnya sendiri akan menjadi lebih mudah dan sehat kehidupan mereka dengan menghirup udara yang lebih bersih. Dan pengusaha dapat meningkatkan penjualan mereka, produk mereka dengan produk yang ramah lingkungan. Nah, untuk keberlanjutan perusahaan, Telkomsel dengan mengimplementasikan prinsip ESG, Environment Social Governance, dalam proses bisnis. Telkomsel dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik dan pemerintah. Selain itu, inisiatif ini memberikan peluang bagi Telkomsel untuk memperkuat loyalitas pelanggan melalui paket bundling yang menarik dan relevan, terutama bagi pengguna motor listrik. Lalu juga ada di sini Volta yang merupakan mitra bisnisnya. Mereka sebagai mitra bisnis dalam program ini, Volta mendapatkan keuntungan dari peningkatan exposure dan penggunaan motor listrik. Dan juga kolaborasi ini mendukung Volta dalam memperluas pangsa pasar kendaraan listrik, didorong oleh inisiatif dari pemerintah dan program bundling yang ditawarkan bersama Telkomsel. Hal ini memungkinkan Volta untuk berkontribusi langsung dalam mengurangi emisi karbon di sektor transportasi. Lalu untuk bagi masyarakat, program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat umum, khususnya pelanggan Telkomsel dan pekerja informal seperti pengemudi ojek online dan pekerja logistik. Mereka akan mendapatkan akses ke motor listrik dengan harga yang terjangkau dan didukung oleh paket data yang murah yang meningkatkan nilai ekonomi program ini bagi mereka. Dan juga inisiatif ini juga memotivasi masyarakat untuk beralih
ke kendaraan ramah lingkungan yang pada gilirannya mengurangi polusi dan emisi karbon di perkotaan. Nah, untuk pemerintahnya sendiri, program ini sejalan dengan target pemerintah Indonesia yang mengurangi emisi karbon dan mempercepat penggunaan energi terbarukan di sektor transportasi. Dengan mendukung kebijakan intensif kendaraan listrik dan pembangunan keberlanjutan, program ini membantu Telkomsel dan Volta dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Ini juga memperkuat kolaborasi publik swasta yang mendukung agenda nasional terkait perubahan iklim. Nah, selanjutnya ada LSM, yaitu organisasi non-pemerintah. Di sini sam- sampingannya apa bekerja sama Telkomsel bekerja sama dengan Plustik, yang dimana mereka mendaur ulang plastik dari kemasan kartu SIM dan produk Telkomsel lainnya menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Lalu ada Jejakin juga terlibat dalam program offset karbon Telkomsel di mana pelanggan dapat menukarkan poin mereka untuk berkontribusi pada penanaman pohon yang membantu mengurangi jejak karbon. Lalu di sini ada pemetaan pemangku kepentingan sosial, kepentingan yaitu stakeholders yang dimana untuk high influence dan low interest yaitu ada di pemerintah yang dimana meski pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar karena mereka menetapkan regulasi dan kebijakan terkait keberlanjutan dan kendaraan listrik, kepentingan langsung mereka dalam program ini mungkin tidak sebesar stakeholder lain. Namun, dukungan regulasi dan intensif dari pemerintah sangat penting untuk keberlangsungan dan keberhasilan program Telkomsel ini. Lalu ada yang kedua ada high influence dan high interest. Di sini Telkomsel yang sebagai manajemen dan tim CSR masuk ke dalam bagian ini yang dimana sebagian inisiator program Telkomsel memiliki pengaruh besar atas arah program ini dan memiliki minat tinggi untuk mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan yang telah mereka tetapkan. Dan juga Volta masuk di bagian ini yang dimana sebagai mitra bisnis, Volta memiliki pengaruh besar dalam implementasi program karena mereka menyediakan motor listrik yang mendukung tujuan penggunaan emisi karbon. Mereka juga sangat berkepentingan dalam memperluas adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Lalu yang ketiga ada low influence dan high interest. Di sini masyarakat masuk ke dalam sini yang dimana konsumen, terutama pekerja informal seperti pengemudi online, ojek online, dan pekerja logistik, sangat tertarik dengan program ini karena mereka diuntungkan dari segi biaya operasional dan akses terhadap teknologi ramah lingkungan. Namun pengaruh mereka terhadap arah kebijakan program ini cenderung rendah. Nah, untuk LSM, Plustik dan Jakin, organisasi ini seperti Plustik dan memiliki minat tinggi terhadap program ini karena keterlibatan mereka dalam pengelolaan sampah dan offset karbon. Namun, pengaruh mereka dalam menentukan strategi dalam program Telkomsel cenderung lebih kecil dibandingkan stakeholder yang lain. Nah, yang terakhir di sini ada low influence, low interest, di mana masyarakat umum yang tidak sebagai pelanggan Telkomsel, meskipun mereka mungkin mendukung inisiatif keberlanjutan, pengaruh dan kepentingan langsung mereka itu dalam CSR ini sangatlah rendah, karena mereka hanya akan merasakan dampak tidak langsung seperti pengurangan polusi di lingkungan. Nah, pemetaan ini menggambarkan keterlibatan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Nah, untuk LSM sendiri sebagai eksekutor program lingkungan, dan konsumen sebagai partisipan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Nah, untuk ini eh, visualisasi dari postingan Instagramnya, yaitu saya buat sendiri, yaitu jaga bumi, kurangi polusi. Yuk kurangi polusi bersama Volta. Dan juga ada tulisan Telkomsel jaga bumi. Di sini sudah diperlihatkan bahwa ada orang yang
anak kecil merasa lega bahwa menghirup udara segar dan juga ada dilihatkan motor listrik dari Voltanya sendiri. Dengan kata-kata jaga bumi kurangnya polusi, ya berharap dengan mengurangi polusi kita dapat menjaga bumi menjadi lebih bersih dari polusi dan bernafas dengan lebih lega lagi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.